Oke, silakan. Oke, izin dok. Selamat malam. Nama saya Felix dok. Saya selain ngerjain agrowisata, kita juga sibuk ngerjain podcast. Kita mau memperbanyak ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang nonton, terutama dari sisi kesehatan. Sip, Dok, good, izin, keren, keren. izin dok bisa tolong perkenalkan diri dok sedikit. Oke, nama saya Ziki Ombana. Saya seorang dokter spesialis saraf yang sudah berpraktek sebagai spesialis kurang lebih ya 10-11 tahun lah ya. Saat ini bekerja di rumah sakit swasta, dua rumah sakit swasta Brawijaya Sarjo dan Mayapada Kuningan, dan memiliki satu klinik khusus neurologi namanya Neurocare. Selain praktisi, saya juga suka banget memberikan edukasi buat masyarakat, baik itu di sebagai konten media sosial atau di media mainstream. Dan saat ini saya juga sedang sedang ngambil ilmu komunikasi, magister ilmu komunikasi, karena saya sangat tertarik dan saya sudah menerbitkan dua buah buku. Yang pertama judulnya Jangan Berobat ke Dokter, yang kedua Profesi Dokter dan Komunikasi Efektif. Gitu Pak Felix. Oh, mantap, mantap, dok. Ya, emang, dok. Maksudnya, emang kita kadang komunikasi ya, dok. Ya, maksudnya kemarin Hmm, saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dokter. Itu yang mungkin harus kita perkuat mungkin ya. iya, Salah satu cara komunikasi kepada kepada masyarakat juga kepada pasien kali ya. betul. Karena nggak diajarin, waktu sekolah nggak diajarin, sayangnya Yes, itu. itu komen yang sama, dok. That's the exact comment yang dia ngomongin karena nggak pernah diajarin gimana approach pasien. Mungkin juga Ah, salah satunya dari situ juga kali ya banyak miskomunikasi. Kayak yang kadang iya, isu-isu yang beredar kan. iya. Jadi suka ada tuntutan atau segala macam itu karena ada distrust antara tenaga kesehatan dengan masyarakat ya. Ketika udah nggak ada rasa percaya, nggak ada chemistry yang oke, ada slack dikit bukan dicari solusi tapi Nah, Hmm. dan banyak juga teman-teman medis, teman-teman dokter sejawat yang mengambil magisternya ke arah hukum karena dia untuk menyelesaikan konflik-konflik atau sesuatu melindungi itu ya. Kalau saya nggak ngeliat ke sana, saya ngeliat akarnya dulu. Akhirnya saya Ke komunikasi ya dok ya. Oh men, tapi Mm-mm, mantap sih. Emang emang kita kadang harus memperkaya diri dengan dengan edukasi-edukasi yang bukan yang tidak sejalan dengan bidang mungkin ya untuk bener memperluas wawasan. banget. Hmm, keren dok, keren. Oh man, really amazing. Dok, kita mulai pertanyaan pertama dok. Apa ini kita mau ngebahas biar teman-teman nonton kita lagi mau ngebahas tentang saraf kejepit karena ini Mm-mm, mungkin salah satu yang paling banyak ya kalau dari ya. sisi neurologi yang paling kita sering temuin. Jadi Mm-mm. apa sih sebenarnya dok maksud saraf kejepit itu dok? Saraf kejepit kalau dari namanya aja sih sebenarnya ya saraf dia kejepit gitu ya. Saraf itu apa sih? Kita uh, samain persepsi dulu deh teman-teman nih. Yang namanya saraf itu kayak komputer ya. Kalau kita ngomong komputer itu berarti ada CPU-nya, ada prosesor, ada kabel-kabelnya gitu ya. Nah, prosesor atau CPU-nya itu adalah di otak nih. Kemudian ada server gedenya, kabel gedenya itu di daerah sumsum tulang belakang. Itu kabel besar. Kemudian kabel besar itu bercabang-cabang lagi jadi kecil-kecil-kecil yang lari ke tangan, ke kaki, ke saluran cerna, yang bikin jantung berdetak segala macam. Itulah sistem saraf. Nah, kalau yang ngomong saraf kejepit, berarti saraf yang sebelah mana? Bukan prosesornya, bukan komputernya, bukan CPU-nya, tapi kabel-kabelnya. Sepanjang kabel itu lewat, dia bisa ketekan, ya. Hmm. Sepanjang kabel itu lewat, dia bisa ketekan oleh sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi kabel besar yang ada di tulang belakang bisa kejepit nggak? Bisa. Kabel yang kecil yang ada di sini bisa kejepit nggak? Bisa. Jadi dimanapun kabel itu lewat, dia bisa terjepit atau terhimpit oleh benda sekitarnya, itu dia. Dan tentunya akan Oh, memberikan gejala yang tergantung dari kabel mana sih yang kena dan lokasinya di mana gitu. Kayak komputer tadi ya, tiba-tiba dia larinya ke misalnya gampangnya dia kabelnya rusak yang ke arah keyboard yang huruf R. Maka begitu dipencet R dia nggak berfungsi gitu loh, ya kan? Nah, ya hmm. gitu. Biasa faktor-faktor apa aja ya dok ya maksudnya apa yang bisa menyebabkan saraf kejepit? Banyak sih. Jadi gini, yang ngetop di masyarakat sih sebetulnya adalah kalau saraf kejepit itu adalah karena kecelakaan, jatuh, keplanting gitu ya. Itu ya oke, itu common lah karena memang ada impact atau ada trauma gitu ya. Itu sering terjadi. Tapi kenyataannya yang paling banget sering terjadi hari-hari adalah gara-gara habit, kebiasaan dan postur yang jelek. Hmm. Nah, itu yang sering menyebabkan saraf kejepit. Contoh ya, kalau pernah dengar teman-teman atau apa nanti yang Pak Felix dilihat ini apa CTS carpal tunnel syndrome ya. Hmm. Oh yes 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 Oke. ya.
Ya, itu Ya, sering dengar ya CTS itu bukan ya. karena kepelanting jatuh enggak, tapi gara-gara kegiatan hari-hari yang sangat receh banget, tapi dia nggak tahu kalau itu salah. Contoh, dia sering main handphone, memberikan penekanan seperti ini terus-menerus. Akhirnya terjadi ketegangan, terjadi peradangan, saraf kejepit. Atau dia memegang mouse dengan cara yang salah. Jadi mouse itu megangnya harus begini nih, rata. Bukannya begini atau begini gitu ya. Nah, Oh, kondisi-kondisi sesimpel pergerakan tangan seperti ini aja bisa membuat saraf di sini Pak Felix dia akan menjadi peradangan dan menjadi menjepit daerah saraf tersebut. Itu. Itu contoh. Berikutnya apa lagi sih yang paling sering nih? Ini hari-hari banget. Suka krek krek. Nah, itu ah keretakin ya, leher. ya. Itu, yes, yes, yes. Nah, itu berpotensi banget menyebabkan jepitan saraf di leher. Bahkan sederhana lagi, taruh dompet di kantong belakang untuk yang cowok. Hmm. Terus duduknya mungkin agak glosor begini duduk, nah itu bisa menyebabkan saraf kejepit daerah pinggang. Ya kayak gitu-gitu sebenarnya. Oh iya, ya, very very common ya. Nah ini dok, Heeh. mau nanya dulu dok. Kalau yang begini-begini, nah itu Mm, maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan kadang-kadang saya sendiri juga demen sih kayak gini kan. mm, Nah itu mm. bahayanya gimana sih? Biar kita Ya. hati-hati. Apakah itu boleh dilakukan atau sebaiknya kita jangan? Tapi kan kadang pegel juga. Hmm. Jadi Ya. gini, ini lingkaran setan ini sebenarnya seperti ini Pak Felix. Ah, Orang pegel, solusinya katanya akan lebih enteng kalau dikeretakin gitu ya. yes. Oke, tapi begitu dikeretakin, tidak ada jaminan dia akan lebih baik, bahkan beresiko suatu saat akan lebih berat lagi. Kenapa begitu? Kita berandai-andai. Kalau ini saya punya ini contoh ya. Ini adalah bantalan ya. Ini tulang, tulang tangan saya. Ini bantalannya, ini tulang lagi ya. Kalau ternyata kita kertek-kertekinnya gitu masih mending. Contoh gitu ya. Cuma kan kita nggak pernah tahu seberapa kuat struktur tulang kita saat kita kertekin dan seberapa kuat tenaga kita saat kita kertekin. Kalau dia tidak match antara kekuatan dan tahanannya, apa yang terjadi? Lihat. Hmm. Hmm, bantalannya melejit, jatuh dan neken saraf gitu kan. Itu malah bisa bisa beresiko lebih fatal lagi. Gampangnya gini deh. Ini saya cara bodohnya aja ya. Dulu zaman saya sebelum dokter spesialis saraf pun, saya udah berpikir ini kayaknya nggak bener deh. Dulu kalau kita nonton film-film action tuh zaman Van Damme, Bloodsport itu, orang Oh dikertakin ya. mati ya. Oh, Iya iya, kan? iya, iya, iya. Kok kita mau ngertakin diri sendiri sih gitu loh. Cek. As simple as that gitu saya mikirnya kan. Yes, yes, yes. Jadi gimana dok? Kalau kita pegel gitu di sini, bagusnya gimana? Ya, ada satu cara sebenarnya. Jadi kita Hmm. cuma perlu stretching tangan kita begini ke belakangnya nih. Tuh. Terus Oh, ke belakangnya palanya naikin. Itu akan terasa ketarik tuh, ya kan? oh iya, 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 yes, yes. Nah, itu siapapun bisa melakukan Oh, itu kurang lebih setiap jam 10 sampai 15 detik. Kalau itu dilakukan, maka pegel nggak akan muncul. Kalau pegel muncul, lakuin itu nggak akan begini lagi. oh iya, iya, berasa sih begini ya. Oh, I Tarik setinggi see. mungkin. Ya, ya, dia maksudnya ditarik ke belakang terus kita naikin dagu gitu ya. Iya, terus tangannya diangkat lagi ke setinggi mungkin ya. Gitu ya. Oh, setinggi mungkin ya. Iya, setinggi mungkin ke Oh, belakang. Nah, itu. jadi itu ya itu yang paling safe ya dok ya. Iya, Kalau itu pegel ada jangan solusi. deket-deket. Jadi saya nggak cuma nyuruh, jangan, nggak boleh. Apa solusinya? Saya kasih. Yes, yes, yes. Oh, amazing. Oh man, itu mantap itu. Penting itu tipsnya itu. Mm-mm. Nah, dok, gimana caranya dokter itu biasa kalau kita pasien kita nggak tahu kan antara maksudnya itu saraf kejepit atau enggak bagi kita Mm-mm. itu rasanya gimana ya dok ya supaya Ya, kita tahu bahwa kapan kita harus langsung ke dokter spesialis saraf. oke. Berarti kan biasanya gini, saraf itu kan kita bisa melihat saraf itu kalau sebuah kabel kita gunting, maka di dalam kabel yang kita gunting itu akan ada kabel-kabel lagi ya. Nah, ya kan? Sama, ketika saraf itu di selubung saraf itu kita kupas, maka di dalamnya ada tiga komponen. Pertama, motorik untuk mengatur pergerakan, yang kedua sensorik untuk mengatur rasa, yang ketiga adalah otonom untuk mengatur kelenjar keringat, buang air kecil, buang air besar dan sejenisnya gitu ya. Nah, kapan sih kita curiga ini suatu saraf kejepit? Biasanya saraf kejepit sering dikeluhkan pada orang-orang itu keluhannya adalah kalau nggak dia terjadi kram, kesemutan, kebas atau nyeri. Tergantung tadi kenanya sebelah mana kabel dalamnya itu ya. Nah, khasnya saraf kejepit biasanya dia gejalanya tidak lokal. Arti tidak lokal gini loh. Kalau misalnya saya kejedot nih, tak gitu ya. Terus ini saya bengkak sakit, ya sakitnya di siku aja, ya kan? Hmm. Tapi kalau nyeri saraf, biasanya per- eh, kenanya di lokasi situ sampai menjalar ke arah kabel itu sepanjang perjalanan kabel tadi. Misal,
saraf kejepit di leher. Leher ini memiliki kabel larinya ke kepala, ke daerah belikat, ke daerah dada, sama ke arah tangan. Biasanya orang yang mengalami saraf kejepit di leher, dia akan mengalami apa? Leher gue pegel nih, tapi kok ini nggak enak ya? Nah gitu loh. Jadi Oh, ada apa ya? Dia spreading gitu loh, menyebar ke daerah sekitarnya. Nah itu. Dan khasnya adalah nanyanya gampang sama pasien. Bisa ditunjuk nggak yang paling sakit yang mana? Biasanya kalau pasien karena bukan saraf ya, di sini dok, mana? Ada lagi nggak? Sini nih, pokoknya nih tuh, jelas deh ngasih tunjuknya. Tapi kalau misalnya saraf, di mana sakitnya? Di sini. Mana ya? Kadang nah itu tuh pasti saraf. oh, I see, I Nah, see. ketika rasanya tidak jelas seperti itu, kemungkinan adalah gangguan jepitan saraf. Itu yang harus pergi ke dokter. Yap, yap, yap. Oh, sangat penting itu. Kalau maksudnya gimana ya, dok? Maksudnya kalau seandainya kita udah saraf kejepit, kita ke dokter, biasanya tuh penanganannya gimana ya, dok? Ya, yang pasti pertama si dokter akan wawancara dulu kan detail nanya apakah ini kemungkinan saraf kejepit atau sebab lain. Yang kedua, kita akan lakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan bedside dulu ya kan. Dengan pemeriksaan misalnya dengan hammer reflex, kemudian dengan pemeriksaan kekuatan motorik segala macam, tapi bedside doang. Dan kalau memang ternyata masih diperlukan, bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Penunjangnya bisa mungkin MRI atau kita lakukan EMG ya, elektromiografi untuk melihat fungsi saraf tersebut. Dan ini penting banget ya, teman-teman mungkin beranggapan bahwa setiap saraf kejepit itu solusinya adalah waduh operasi nih gue. Enggak, gitu. Ah, iya, iya, itu selalu ya. Makanya pada Enggak. takut. Selalu akhirnya jadi takut. Betul. Jangan ke dokter teroperasi. Enggak. Yes. Justru yang dioperasi itu sangat 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 kecil sekali. Biasanya banyak dilakukan dengan satu misalnya ya. Jadi untuk mengurangi saraf kejepit ini harus kompak nih Pak Felix nih antara si dokter dan si pasien. Jangan pernah pasien datang cuman dok tolongin saya nggak bisa gitu. Yang punya badan Anda, yang punya tulang belakang Anda, yang punya saraf Anda harus jaga juga. Jadi si dokter akan memberikan obat, bisa menyarankan fisioterapi, tapi si pasiennya harus memperbaiki kebiasaan habit dan Hmm. postural tadi. Kalau nggak bakalan sembuh. Mesti kompak, makanya saya bilang. Dan bahkan mungkin bisa dilakukan opsinya selain obat-obat dan fisioterapi apa? Mungkin perlu pakai uh, device ya, support gitu ya. Misalnya kita pakai soft collar neck, pakai corset di lumbar gitu ya, dari pinggang ya, untuk mensupport tulang belakang strukturnya supaya tidak menghindari untuk apa? Untuk memperbaiki postur supaya kejepitnya berkurang gitu ya. Nah, kalau memang masih sakit juga, ada opsi lanjutannya. Bisa dilakukan injeksi lokal di Hmm. otot-otot yang tegang. Kita sebut namanya trigger point injection. Kalau lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa transforaminal block. Jadi sarafnya langsung kita suntik agak lebih dalam. Lakukannya di tempat di kamar operasi, tapi bukan operasi karena pasien sadar, hanya disuntik saja, ya kan? Itu bisa. Kalau memang ternyata masih gagal juga, hasilnya memang ternyata kejepitnya agak lumayan deh ya, nggak bisa pakai ginian, itu bisa lakukan tindakan minimal invasif surgery, minimal invasif. Jadi bukan pakai pisau, mungkin pakai laparoskopi, jadi kayak pakai teropong doang. Lukanya hanya kurang lebih setengah Oh. senti. Nah, kalau itu gagal baru conventional open surgery. Jadi panjang untuk menuju operasi. I see. Makanya teman-teman jangan takut ke dokter kalau seandainya saraf kejepit. Iya, ya, Mm-mm. mungkin Justru kalau itu yang sih. akhirnya operasi itu telat. Oh, I see, udah terlalu parah ya. Mm-mm. Terus dok, mau nanya juga dok, ini pengalaman. Kalau dulu kan saya pernah main tenis gitulah. Pernah sampai pinggang saya sebelah ini, sampai waktu saya turun begitu nggak bisa turun. Itu Kunci ya? kejepit, iya kayak kunci gitu. Iya. Mm-mm. Itu salah satunya mungkin itu sangat mungkin terjepit. Ya Sangat mungkin. saya suspek saya sih saraf kejepit sih. Cuma ya pelan-pelan balik lagi ke normal. Cuma sekarang saya jadi ragu karena saya pernah main lagi, kena lagi di daerah situ. Apakah kalau Mm-mm. udah kena cedera di situ bisa bisa berulang terus gitu? Banget, banget. Jadi biasanya kalau orang udah pernah kena, kena lagi di situ lagi, ya kan? Iya, iya. Nah, kenapa begitu? Saya mengandai-andai lagi yang tadi ya. Kalau ini tulang belakang, ini bantalannya, ini tulang belakang. Kenapa dia tidak lari? Karena di sini ada ligamen. Analoginya ligamen itu seperti karet yang menahan supaya dia nggak lari ya. Tapi suatu saat waktu itu Pak Felix karetnya itu bermasalah, akhirnya dia lari, kejepit lah, ya kan? Alhamdulillah dia bisa balik lagi, keluhan berkurang, ya kan? Cuman karet mana di dunia ini yang pernah melar bisa kenceng kayak awal? Nggak ada, Oh, I ya kan? see. Nah, akhirnya posisi salah yang lari, ya itu lagi. Oh, apakah ada Hmm. ada teknik-teknik tertentu nggak ya dok untuk apa memperkuat daerah yang udah pernah cedera gitu Ah, atau?
kerentanan Ada itu bakalan ada terus. berenang. Oh, berenang. Iya, karena berenang itu memperkuat otot-otot struktur di sekitar tulang belakang, tapi dengan gravitasi yang ringan. Karena dia berenang posisinya kan horizontal, tidak memberikan tumbukan pada tulang belakang seperti ini kan. Nah, Oh, I ya, see. nah itu dia memperkuat. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, ya nggak gampang lari lah gitu. Oh, jadi solusinya berenang ya untuk apa? Untuk Mm-mm. nah, dan kalau orang yang kerja kantoran, Dok, ini juga saya sering di apa ada ditanyain sih. Kalau kerja kantoran orang kadang duduk terus kayak apa tulang apa bukan tulang sih apa lower back itu kan kadang Ya, nyeri sekali kan. Apakah ya, itu tanda-tanda saraf kejepit juga, Dok? Apa ada sangat yang mungkin, sangat oh, mungkin. Apalagi kadang duduknya nggak benar. Tadi kan kerja depan komputer lama, udah gitu selesai glosor begini, ah terus ya. dia baca baca ini baca dokumen. Ya kan? Selesai, udah gitu ntar dia ngetik lagi, tapi habis itu ntar selesai, begitu lagi. Udah seharian duduknya salah lagi. Udah gitu di kantongnya ada dompet lagi. Selesai lah itu. Oh, I see. Jadi Ya kan? iya iya kalau yang dompet itu emang dia langsung buat itunya nggak seimbang ya, Nggak Dok ya. Itu seimbang. permasalahannya. Mm-mm. Betul. Iya iya Kita iya. sebut namanya wallet neuropati. Kalau browsing namanya wallet wallet neuritis. Itu sering. Oh, I Itu. see. Udah gitu Iya, iya. jeleknya setelah selesai gitu kan udah kerja nih udah pegel ya. Dia bangun, dia keretakin pinggangnya. Kertak-kertak Ah, mekanismenya sama kayak tadi. jadi gimana dok? Maksudnya kalau misalnya kita duduk seharian nih kerja kantoran nih, apa yang Mm-mm. harus kita kerjain? Apa strategi kita untuk jaga supaya jangan sampai Ya. apa sering kena saraf kejepit? Ya, yang pertama adalah cara duduknya dulu mesti benar. Cara duduk benar gimana sih? Saya nggak nyuruh tegak. Kalau pinggang kita tempelin sama senderan, ya kan? Kita pepetin, pasti tegak sendiri, bener nggak? Betul. Ya kan? Jadi itu. Jadi tidak boleh ada gap antara daerah lower back dengan senderannya. Itulah kenapa kalau di pesawat atau di kereta atau di bis itu disediakan bantal kecil, lumbar support, ya kan? Tapi sayangnya kadang orang Indonesia itu saya sering perhatiin diambil ditaruh tempel jendela. Itu bukan Oh buat pala yes. padahal. Oh padahal itu untuk lumbar support itu ya. Iya, itu Oh. caranya gitu. Terus kemudian sejam sekali usahakan bangunlah, ngapain lah, ambil minum kayak ke toilet segala macam gitu ya. Nah itu. Terus kalau memang sudah pegal, tulang belakang itu wajib diregang. Jadi bukan dihentak, tapi diregang. Boleh begini. Gitu. Kalau nggak sengaja bunyi lain cerita, tapi menghendaki bunyi itu yang salah. Oke, kalau waktu kita stretching gitu, kita jangan hentak ya, kita pelan-pelan aja kita stretch Ya, gitu ya. termasuk yang leher tadi ya. Jadi kita boleh regang ini boleh. Jadi rumusnya adalah tulang belakang itu wajib di stretching, tapi haram dihentak gitulah. Oh iya iya. Cara stretchingnya kalau tulang belakang setelah kita duduk itu gimana ya dok? Kayak tadi juga gitu. Begini aja, begini cukup. Kalau tulang belakang pinggang bawah ya, nah Ya. ini tuh, itu bisa. Oh, iya itu udah langsung enakan ya. Iya, Pokoknya kita kita nah jadi biar kita jelas dulu jangan jangan taruh apa dompet di dompet kantong. Terus atau apapun, handphone, kunci mobil, ya apapun ya. apapun itu jangan ada. Terus kita sejam sekali begitu kalau kita kerja di depan komputer sejam sekali kita gerak. Mm, Terus kita ditambah dengan stretching sedikit jangan dihentak gitu ya. iya. Dan duduknya mepet ke senderan ya. Duduk mepet ke senderan. Dan jadi Ya. kalau menurut dok itu worth it gak ya kalau misalnya kita cari bangku begitu? Kalau misalnya nggak ada lumbar support itu kita beli aja ekstra lumbar support gitu ya. Oh, worth it banget. Hmm, ya Banget. itu emang harus. Maksudnya kalau kalau saya bilang sih keharusan kali ya. Emang Harus, juga. harus. Kalau saya itu apa di kantor itu ngambil aja bantal kecil dari rumah taruh aja di punggung gitu ya. Boleh, boleh. Oh man, Boleh. amazing, amazing. Mm-mm. Simple kok. Jadi banyak sebenarnya gangguan saraf kejepit itu Ya, gara-gara ya, ketidaktahuan kita sehari-hari. betul, betul, betul. Tapi ternyata kadang akhirnya terfitnah lah, difitnah lah penyakit-penyakit lain. Contoh, sakit pinggang karena saraf kejepit bisa gara-gara posisi duduk. Ntar ada yang bilang karena kurang minum. Nggak ada hubungannya. Gara-gara Yes, AC yes, nggak ada hubungannya. yes. Itu itu paling sering ya. Itu apa yang paling sering di ngomongin itu sih dok. Mm-mm. Kalau orang sakit pengen, oh kurang minum loh. Iya, nggak ada hubungannya. Kalau Sama tadi yang leher tuh, ini saya bisa balik dulu ke atas ya. Yang leher tadi itu saya kadang, iya nih orang orang kantor biasa kan.
kerja depan laptop begini terus gitu sakit nih, ya nih kolesterol tinggi, nggak ada hubungannya. Saya Yes. cuma dengar di Indonesia doang loh itu, saya nggak tahu di tempat lain. Ya itu juga salah satu. Ini baru aja teman saya tadi nanya, kan kita lagi ngobrol. Dia Mm-mm, habis makan telur kali. Dia kok leher gua sakit ya bro ya. mm-mm. Kolesterol kira makan telur kali ya. Dia bilang begitu. Kok Nggak ada gak ada hubungan hubungannya, kali. nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau leher itu urusannya karena satu, orang sering menunduk lama, dua, suka kertekin leher, tiga, sering bawa tas dicantel atau diselempang, yang keempat, bantalnya tebal, tinggi atau lebih dari satu, ya kan? Yang kelima untuk yang cewek high heels gitu kan ya. Nah itu. Jadi orang yang Oh, melakukan hal ini akhirnya menyebabkan gangguan tadi. oh, high heels itu mengganggu ya dok ya untuk itu. Mengganggu, tulang belakang mengganggu. Karena kalau kita, kan kaki harusnya begini. Kalau tiba-tiba dibikin heels naik begini kan, harusnya orangnya condong ke depan. Tapi kan dia tidak, dia akan, nah, struktur berubah semua. Oh, I see. Mm-mm. Pondasinya diganti, tapi dia harus tegak kan gitu ya. Iya ya, dia begini, cuma badan dia itu harus gini ya. Heeh. Kan nggak mungkin orang pakai high heels nyusuk ke depan, kan Iya. nggak ada. Jadi itu betul-betul mengganggu sampai ke area mana dok kalau misalnya high heels itu. Sepanjang tulang belakang, dari leher sampai pinggang, sampai ekor. Dok pernah ketemu kasus-kasus yang parah yang jelas sekali karena high heels gak dok? Banyak sih, banyak, Hmm. banyak, banyak sekali. Jadi saya punya campaign itu waktu itu, waktu klinik saya buka, saya campaignnya adalah gerakan sadar saraf usia produktif. Karena penyakit yang begini nih usia kantoran, bukan usia-usia, kalau mungkin usia 60 tahun ke atas yang lebih dominan tuh kena stroke, Parkinson, dan lain-lain yang begitu ya. Cuma penyakit-penyakit saraf receh yang kayak begini, cuma nyiksa gini ya, ini orang usia produktif. Dan data di Amerika bilang uh, lower back pain adalah penyebab nomor dua pasien datang berobat ke dokter setelah sakit kepala, ya kan? Dan menghabiskan dana berapa billion dollar gitu per tahun. Produktivitas turun untuk hal-hal yang tanda kutip dicari sendiri, ya kan, gara-gara kelakuan sendiri gitu loh, ya kan. Nah Oh ini wow. masalah, Iya iya iya. plafon asuransi juga boncos buat gara-gara ngurusin penyakit begini gitu loh. Oh wow. Maksudnya serius sekali ya. Maksudnya kita kadang anggap remeh ya. Tapi Mm-mm. hal-hal yang biasa itu yang justru menyebabkan kita Benar, gagal habisin duit. Maksudnya habisin habisin apa? Habisin premi asuransi gara-gara lower back pain. iya. Dok bisa ulangin nggak ya dok ya tadi apa-apa aja yang harus kita hindarin? Tadi high heels, terus Mm-mm. Bukan nunduk selempang. lama, nunduk lama, Oh, pertama nunduk mungkin. lama ya. Nah, nunduk lama ini kan bisa pada orang yang ngetik, terus udah ngetik selesai nih, biasanya ini udah ngetik lama, dia ambil handphone, dia belanja online, nunduk lagi gitu kan ya. Kemudian keretakin leher, bawa tas dicantel atau diselempang, ya kan. Ini Oh kita di nggak ngomong berat loh. iya tasnya itu menurut tuh harus yang balance ya, harus yang dua Ya di harus sini. balance. Kalau ransel titik beratnya di tengah, Hmm. ya kan? Atau Oh, dijinjing. ya maksudnya dibuat di tengah ya. Kadang kan kita pakai Ya, ransel itu bisa turun gitu ya. mm-mm. Tapi kan di tengah, tidak ada berat sebelah di sini, ya kan? Kemudian si apa namanya? eh, kita nggak ngomong berat ringannya ya, karena gini, kadang pasien minta excuse gini, dok tapi tas saya enteng. Oke bu, tas ibu enteng. Sekarang semua barang ibu ibu keluar, ibu timbang, tas ibu ditimbangan, pasti udah ada berat sendiri dong, ya kan? Hmm. Nah itu artinya menyebabkan tidak seimbang. Itu dilakukan akumulatif, ya kan? Kemudian bantal lebih dari satu, atau bantalnya kadang jadi masalah sekarang nih, udah hari-hari di kantor, bantalnya mau tidur ditekuk dulu, dia nonton TV, tekuk begitu kan? Kan Oh. kalau tekuk begini, dia nunduk lagi dong, ya kan? Padahal harusnya nunduk adalah yang dihindari tadi. Jadi kapan dia mesti bayar utangnya untuk begini? Jadi harusnya pakai bantal satu, tidak terlalu tebal, pakainya dari bahu supaya dia agak begini. Oh, waktu kita tidur itu di sini, terus kita Mm-mm. kepalanya agak begini ya dok ya? Iya, jadi bahunya agak kena. Start bantalnya nggak dari sini doang, tapi bahunya kenain sedikit. Oh, I see. Oh man, Hmm. itu great tips itu dok. Oke, karena saya juga biasa taruhnya di sini doang. Jangan, akhirnya bangun tidur kadang nggak seger, jadi kayak pegel Betul. bangun tidur. Itu. Karena dia akan memberikan gejala kemana? Ke sini, belikat, ke menjalar ke tangan, dan ke kepala. Kadang ke kepala nyampe ke alis loh. Rasanya kayak gini-gini enak gitu ya. Nah itu. Oh, shit, cuma gara-gara Mm-mm. bantal aja ya, cuma Gara-gara gara-gara kita. bantal. Tapi sayangnya,
masyarakat masih banyak yang salah datang ke dokternya gitu loh. Karena keluhannya di sini datang ke dokter mata, nggak ketemu apa-apa. Yang kedua kadang, oh daerah sini nggak enak ya, pokoknya kepalanya nggak enak tuh. Dia datang ke dokter THT, disangkain sinus. Sinusnya udah diapa-apain, nggak ada masalah. Ketiga ke dokter gigi, nggak ada masalah. Kemudian kadang rasanya nyampe ke dada, kan tarik nafas nggak nyaman. Ke dokter jantung, nggak ada apa-apa. Padahal hanya sekedar, hanya kekakuan otot leher yang diakibatkan karena perbuatan sehari-hari yang tidak benar. Oh god damn man. Iya ya gila. Iya iya iya. Maksudnya sesimpel itu ya dok ya. Eh, Simpel. cuma kita nggak aware sekali sih. Iya, karena di distract sama sama si kolesterol lah, sama si angin lah, sama si asam urat, ya itu. Karena di Indonesia sakit apapun yang dipigal tiga itu, kolesterol, angin, asam urat. Iya iya. Oh man, itu betul sekali itu dok. Oh man, ini harus gue langsung share ke temen ini. Dia selalu ngomongnya itu. Bisa jadi Iya, gara-gara soalnya kan dia demennya temen kan dia demennya tuh selesai kerja dan segala macam ya itu main game hmm. Nunduk main lagi kan? game ya main game 2-3 jam terus besoknya mungkin dia makan telur terus dia datang bro kenapa leher gue ini sakit ya gara-gara tadi pagi mau makan telur. Nah, yang Oh, disalahin telurnya, salah salah fitnah kan? padahal sesimpel itu bisa jadi dia segini dia gini 2-3 jam itu mainnya. Iya, sama kayak ada orang-orang yang suka beranggapan bahwa habis makan seafood dia sakit lehernya. Ini gara-gara kolesterol, ya kan? Enggak. Jadi makan seafood itu pasti nunduk kepiting dipotong sini sini seru kan? Nah, itu akan menyebabkan rasa nggak nyaman. Coba Ya bisa. besok-besok kepitingnya digantung gitu kayak makan kerupuk nggak nggak sakit. Ya maksudnya kan kita pikir aja kita udah seharian kita kerja nunduk lihat komputer ke resto makan siwet juga nunduk lagi Mm-mm. selesai itu pulang gitu nonton TV begitu pakai lipat terus bangun ih sakit agak makan seafood jadinya salahnya. Ah, itu dia. Itu namanya cocokologi. Cocok kok lagi. Oh man that's amazing. Oh man this is amazing. Dok ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Hmm. Komplikasi apa aja yang dapat terjadi ya jika saraf kejepit itu nggak segera ditanganin. Hmm. Komplikasinya adalah tergantung dari lokasi di mana dia kejepit, ya kan? Kalau komplikasi yang paling istilahnya end stage-nya ya adalah sebenarnya adalah kelumpuhan. Untuk Oh, saraf kejepit secara umum, baik di tangan sini, CTS, atau di daerah leher atau di pinggang. Tapi khusus di leher bagian atas, ya leher bagian atas, komplikasi terminal atau end stage dari saraf kejepit adalah kematian. Karena dia bisa menyebabkan kelumpuhan dari otot nafas, ya. Kemudian ada kerusakan irama jantung. Nah itu karena kabel yang ke jantung tuh lewat sini semua gitu loh, ya. oh, iya, iya, iya. Oh, dok, ini juga terakhir, dok. Gimana pendapat dok itu tentang terapi kretek-kretek, dok? Kalau gue ngeliat sih, jujur gue takut, dok. Nah ini nih bingung nih jawabnya gue nih. Iya, iya. Nggak apa-apa sih. Maksudnya kita 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 nggak usah, maksudnya dalam arti ini, kita nggak usah dalam arti menyerang satu profesi. Cuma kita diskusi dari sisi, menurut dokter itu kira-kira Ya. gimana sih persepsinya dan juga ya maksudnya kita kita kasih aja baseline bahwa kita bukan menyerang, kita bukan mengkritik suatu profesi dan segala macam. Cuma kita mau tahu aja sih dari sisi kalau dari sisi spesialis saraf itu maksudnya apanya, gimana yang Ya, kira-kira cocok dan tidak cocok gitu. Ya, jadi sebenarnya ini kalau masuk ke dalam ranah chiropraktik gitu ya. Nah, itu ya. di base base evidence-nya sebenarnya tidak salah, tidak salah pada dasarnya ya. Apabila dilakukan oleh orang yang terlatih. Pertanyaannya standar terlatih di sini seperti apa kita nggak tahu. Hmm. Ya kan, standar terlatih ini seperti apa kita nggak tahu. Yang kedua tadi yang saya bilang di depan, apakah setiap dilakukan terapi kretek-kretek apapun namanya itu ya, itu kan ya, packagingnya seperti apa? Apakah pasiennya di dulu satu, yang kedua apakah di MRI dulu dua, ya kan? Karena kalau ternyata di MRI udah mulai ada calon-calon kejepit, kalau kita menggerakkannya malah salah kok jadi malah makin ngegeserin makin kejepitin gitu loh ya, gitu kan? Nah itu, Hmm. jadi itu yang kedua, yang ketiga adalah kita nggak pernah tahu si misalnya gini, Pak Felix datang ke saya nih, saya kertekin, aman, ya dong, ya kan, tiba-tiba aman. Dengan kekuatan saya sekian, pasien saya baru satu, ya kan. Terus tiba-tiba ada lagi pasien
seusia Pak Felix juga yang kurang lebih secara postur sama, saya kerjain juga seperti itu, tapi pasien saya yang ke 60, otomatis power saya berubah, udah beda turun, ya kan? Nah, besokannya lagi, saya dapat pasien, masih pasien pertama nih, dengan kekuatan masih semangat, ya kan? Dapat pasien, tapi ternyata pasien umurnya 65, ibu-ibu yang udah ada osteoporosis. Kalau saya gituin, lebih riski kan sebetulnya kan. Nah itu, jadi tidak Hmm. ada parameter yang kuantitatif atau terukur untuk menjaga validitas dan tingkat keamanan di situ gitu loh. Oh, I see, I see. Ya, itu Mm, masuk akal sekali sih, masuk akal sekali. Soalnya saya juga pernah ngobrol dengan teman baik saya, dia spesialis bedah saraf. mm, Dia pernah ketemu kasus di mana yang terapi kretek-kretek itu parah kena di sini ya karena waktu pasien itu sebelum di kretek itu nggak di scan. Jadi Nah ternyata ya, pasien itu udah punya kelainan kelainan apa kelainan tulang struktur leher ya. ini ya Mm, strukturnya. Jadi dia bilang itu lumayan parah itu kasusnya dia bilang. nah itu. Gara-gara iya, gara-gara kretek-kretek itu dia nggak ronsen dulu, dia nggak scan dulu bentuknya itu kayak gimana, itu sih. Mm-mm. Jadi mungkin memang ada yang apa yang membaik ada ya gitu kan. Tapi kan kita bicara statistik ya seharusnya kalau misalnya kayak gitu ya. Betul Saya betul. nggak tahu statistik seperti apa, saya nggak tahu ya kan. Saya nggak bisa klaim apakah statistiknya lebih banyak yang berhasil atau banyak yang tidak, saya nggak tahu. Cuman saya sebenarnya pengen mengangkat ini di YouTube channel saya, di Instagram atau di TikTok ya. Cuman ntar orang pada julid mikir saya kurang pasien gitu loh. Betul ya. Itu sih serba ya saya ngerti serba salah sih, serba salah. Kadang kita Mm-mm, mau ngangkat sesuatu dikira kita nyerang satu profesi kan. Dikira oh benar. maksudnya gara-gara berbeda ya berbeda maksudnya cara pemikiran kita dikira ya betul sekali. Emang kadang sosmed itu agak-agak ribet sih, Dok. Kadang pada Benar. kadang pada baperan. Iya. Padahal kalau ngomong jujur se apa namanya kenyataannya ya, malah pasien saya nambah gara-gara habis begitu jadi nambah. Gubrak. Ya sih. Makanya maksudnya ya udah itu sesuai keyakinan masing-masing aja lah. Kalau emang masih mau kayak gitu, saran saya cari yang memang benar, reputasinya bagus, terlatih. Tapi kan ya parameternya gimana saya nggak berani jawab, nggak ngerti. Ya itu silakan kembali ke masing-masing Betul, betul, gitu. betul, betul. Oh, men. Oh, mantap sekali, Dok, infonya. Terima kasih banyak, Dok. Sangat-sangat berterima kasih. Izin, Saya Dok, juga kalau makasih seandainya... ya dikasih kesempatan ya. Oh, saya terima kasih banyak, Dok. Gue yang terima kasih banyak, Dok. Dok, izin, Dok. Nanti kalau seandainya ada kesempatan lagi, izin kita kontak lagi, boleh, Dok? Boleh banget. Pokoknya saya buat Oh, edukasi thank you. masyarakat saya pasang badan. Oh, thank you so much, Dok. Really appreciate it. Thank you so much, Dok. Selamat malam, Oke. Dok. Thank Malam, you, thank terima kasih Pak you. Felix. Malam.